Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di tepi Sungai Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Rabu 27 Mei 2026. Kematian korban lalu diselidiki polisi. Jasad korban dievakuasi dan diidentifikasi di RSUD Dr. HM Rabani, Muara Enim. Korban diketahui Ayu Puspitasari, 23 tahun, warga desa Karangraja, yang sebelumnya dilaporkan hilang suaminya 4 hari sebelum ditemukan tewas. Polisi bergerak dan menangkap tersangka setelah penemuan jasad. Penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara. Tersangka MAP 33 tahun mantan kekasih korban. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh korban di kamar hotel setelah keduanya berhubungan badan. Pembunuhan diduga dipicu kemarahan tersangka karena korban meminta dibelikan ponsel. Untuk menghilangkan jejak, tersangka membakar korban sebelum membuangnya ke sungai. Sejumlah barang bukti turut disita, diantaranya potongan kayu terbakar, sisa ember, mobil, dan telepon genggam. Tersangka pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena diajak oleh korban untuk bertemu pada tanggal 24 Mei jam 3 subuh. Setelah bertemu, mereka melakukan hubungan badan kurang lebih 4 kali sampai jam 3 sore. Jam 3 sore tersebut terjadi percecokan dikarenakan korban meminta iPhone kepada pelaku dan pelaku tidak menyanggupinya dikarenakan pelaku berkata korban telah memiliki suami. Di sana terjadi percecokan, pelaku ini sakit hati dan menindih korban lalu mencekik sehingga korban meninggal dunia. Pelaku datang kembali, mengambil mayat korban tersebut, dimasukkan ke dalam ember, lalu dibawanya ke jembatan NM3, dibakar. Setelah mayatnya kebakar dan habis semua, tinggal sisa-sisa sedikit, dibuangnya ke jembatan NM3. Kebakaran tim. Kebakaran terjadi di salah satu restoran Jepang yang berada di salah satu mal di Palembang, Jalan Letkol Iskandar, Sabtu 29 Mei 2026 petang. Asap tebal memicu kepanikan pengunjung dan membuat petugas segera melakukan evakuasi di area pusat perbelanjaan tersebut. Api diduga berasal dari area mesin exhaust sebelum menyebar ke instalasi listrik. Petugas pemadam berhasil memadamkan api sekitar 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran menyebabkan kerusakan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden kebakaran tersebut. Untuk sementara, tadi saksi melihat bahwa ada gumpalan asap dari exhaust, yang mana exhaust itu berdekatan dengan kabel listrik. Itu dari setting. Korban jiwa ada Bang? Untuk korban sementara ini belum ada, tapi api sudah berhasil kita padamkan. Dan untuk pengunjung PIM sementara kita keluarkan karena asap masih mengepul yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan para pengunjung. Mobil truk bak terbuka milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang mengalami kecelakaan di Jalan Kiai Haji Wahidah Hasyim, Seberang 1 pada Jumat 29 Mei 2026 siang. Menurut keterangan polisi, awalnya truk melaju dari arah Kertapati menuju Jembatan Ampera dengan kecepatan sedang. Sesampainya di TKP, pengemudi diduga kehilangan kendali, hingga mobil naik ke trotoar dan terbalik hingga menimpa seorang anggota TNI yang melintas di lokasi kejadian. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kepala dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir kehilangan kendali saat menghindari jalur kiri yang padat. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas sempat macet. Mobil ini kan naik, katanya sopir naik trotoar, guling, dia di samping, timpo. Nah, untung ketimpunya, bunyi dan timpo motor baik jempitnya. Di kondisi itu kan lagi dilindungi betul. Menghindari jalur kiri yang padat, jadi satu kanan, sehingga menyenggol pembatas jalan. Akibat dari kesenggol tersebut, bak daripada mobil tersebut terlepas dan mengakibatkan mobil terbalik. Seorang petani berinisial AT, 32 tahun, warga Waikanan, Lampung, ditangkap Satres Narkoba Polres Prabu Mulih di Kecamatan Prabu Mulih Selatan Minggu lalu. Ia ditangkap karena kedapatan menyembunyikan sabu dalam kotak rokok. Penangkapan berawal dari laporan warga terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Saat diperiksa, polisi menemukan kotak rokok di pinggang tersangka yang berisi 2 paket sabu dengan berat bruto 1,39 gram. Tersangka mengakui sabu tersebut miliknya dan diperoleh dari seorang berinisial R yang kini berstatus DPO. Tersangka bersama barang bukti telah berada di Polres Prabu Mulih untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang kebetulan berasal dari Lampung, dari tangan tersangka barang bukti narkotika jenis sabu seberat
1,39 gram itu berhasil diamankan di dalam kotak rokok Surya 16. Dari itu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari pengedarnya. Nah ini motornya apa ini? Woi, maju lah! AC dan A berusia sama 34 tahun, ditangkap karena keduanya tertangkap tangan polisi yang menyamar melakukan transaksi sabu di halaman Masjid Agung Nurul Saadah, Tanjung Raja Ogan Ilir, Selasa. Operasi dilakukan setelah polisi mendapat informasi terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah Tanjung Raja. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sabu dengan berat bruto 31,83 gram. Kedua tersangka kini mendekam tahanan Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hasil mengungkap pelaku jaringan pengedar narkotika jenis sabu, yang mana TKP-nya adalah di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tanjung Raja, tepatnya di halaman Masjid Agung Nurul Saadah di Kabupaten Ogan Ilir. Dari tangan kedua pelaku itu berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 31,83 gram, yang mana tersangka inisial AC itu berperan sebagai pengatur transaksi, kemudian tersangka A itu yang membawa barang bukti. Jadi Ditres Narkoba Polres Sumatera Selatan melakukan metode undercover buy dan berhasil mengamankan kedua pelaku di lokasi atau di TKP. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kontrakan di Selaberanti, Palembang, Jumat 29 Mei 2026 dini hari. Pelaku terlihat masuk dengan melompati pagar sebelum mengambil uang tunai 1,2 juta dan 1 telepon genggam. Tak lama setelah beraksi, pelaku ditangkap Babinsa bersama warga. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban yang diteruskan ke perangkat kampung serta identifikasi dari rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telepon genggam hasil curian dititipkan ke temannya, sementara uang sudah habis digunakan. Barang bukti ponsel kemudian ditemukan dan dikembalikan pada korban. Pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Lompat dari pagar, HP, tas, orang semua korban kebetulan warga RT 16 ke Babinsa yang langsung kita cari korbannya. Alhamdulillah dapat, langsung kita ke TKP, dia melempar HP ke lorong sederhana, langsung kita ambil HP-nya. Nah, rencana sekarang habis ini kita teruskan ke Polrestabes Palembang. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah haji yang mengambil nafar awal telah bersiap dan bergegas meninggalkan Mina sejak pukul 6 pagi. Total sekitar 132.000 atau 68% jemaah haji Indonesia mengambil nafar awal dan meninggalkan Mina di hari ini. Pemberangkatan jemaah ke Mekah dilakukan menggunakan bus dan berlangsung hingga sore sebelum terbenamnya matahari. Jika jemaah belum meninggalkan Mina hingga matahari terbenam, maka mereka harus melanjutkan mabitnya di Mina dan mengambil nafar sani dengan kembali melempar 3 jumroh di 13 Zulhijjah. Baik, bismillah, alhamdulillah, untuk jamaah haji yang meninggalkan Mina pada hari ini, tanggal 12 Zulhijjah, kita mulai tadi mendapatkan informasi dan laporan dari teman-teman di sektor ad hoc. Mulai pukul 6 sudah mulai pada pergerakan naik bus. Jadi jam setengah 7 atau jam 7 sudah mulai meninggalkan Mina. Jadi alhamdulillah dari pagi jamaah haji sudah banyak yang bergerak dari Mina menuju Mekah untuk mengambil nafar awal. Untuk hari ini mereka sampai pergerakan pemberangkatan terakhir pukul 14. Diusahakan nanti sampai pukul 17. Kalaupun nanti telah melewati batas waktu terbenamnya matahari, meskipun misalnya dijadwalkan pada nafar awal, maka mereka harus melanjutkan untuk mabit di Mina, yaitu mengambil nafar sani. Jadi mereka harus sudah keluar dari Mina sebelum ghurubus syams atau terbenamnya matahari. Ini dilakukan mengingat jarak tempuh pulang pergi dari tenda pemondokan jemaah haji Indonesia ke Jamarat sekitar 10 km. Dengan jarak yang jauh dan padatnya pergerakan jemaah menuju Jamarat dikhawatirkan berpotensi membuat jemaah kelelahan.
Sehingga demi keselamatan dan kesehatan jemaah lansia risiko tinggi dan disabilitas diimbau tak memaksakan diri untuk melaksanakan lempar jumroh secara langsung. Lempar jumroh bisa dibadalkan dengan dikoordinir oleh ketua rombongan dan ketua kloter agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Kalau tentu terkait dengan jamaah kita yang sepuh, kan mereka kadang-kadang ada yang memaksakan diri tetap jalan ke Jamarot. Nah, ketika sudah kadang-kadang kan mereka nggak tahu kondisi pertamanya. Ketika kembali itu biasanya yang tadi saya kunjungi di pusat kesehatan kita atau pos kesehatan kita di Mina, itu akhirnya mereka sesak napas, kemudian sesak ada yang jantungnya sesak jantung lah kira-kira dan sebagainya. Sehingga kemudian kita sarankan kalau yang sepuh-sepuh itu nanti untuk lempar jumrah yang kedua, ketiga itu dibadalkan. Nanti tinggal berkomunikasi dengan karo dan karumnya di masing-masing, di kloternya masing-masing. Nanti pasti akan dibantu oleh para petugas haji dari Kementerian Haji dan Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagian jemaah haji Indonesia di hari kedua tasyrik atau 12 Zulhijjah memilih mengambil nafar awal. Setelah menyelesaikan lempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah, jemaah langsung bergegas meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Jemaah yang mengambil nafar awal harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Karena itu, sejak Jumat pagi waktu Arab Saudi, arus pergerakan jemaah menuju ke Mekah terus terjadi dan berlangsung hingga sore hari. Dan saudara, saat ini saya berada di tengah-tengah jemaah haji Indonesia yang hendak meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Mereka mengambil nafar awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Pastri. Ina. Ibu Emi. Pak Juanda. Ibu, Bapak, ini kenapa Bu memilih nafar awal? Nafar awal itu kan karena perbedaannya cuma sehari ya. Jadi kita ngikutin aturan dari kloternya yang memutuskan bahwa gitu kita harus ikut nafar awal. Selain ngikutin kloter, ada alasan lain nggak? Kenapa akhirnya memilih nafar awal aja deh? Salah satunya sih mungkin kenyamanannya ya mungkin ya. Karena kita tahu fasilitas di sini memang luar biasa ya. Cuman adalah plus minusnya gitu ya. Kalau Bapak sendiri, Pak? Bagusnya itu kita start dari Embarkasi langsung ke Kota Mekah. Kita langsung kita umroh di sini. Setelah umroh langsung kita ke Mina. Itu saja sih. Baik, jadi sebenarnya juga antara memang ada arahan dari kloter untuk sama-sama memilih nafar awal, selain itu juga ini ya faktor kenyamanan, keselamatan, kesehatan jemaah juga ya. Iya. Kami lebih awalnya ngikutin kloter ya, keputusan kloter. Awalnya rencananya mau pingin nafar sani, tapi kloter memutuskan untuk nafar awal. Ternyata memang lebih bagus karena menurut saya pribadi lebih nyaman kita ngambil nafar awal. Karena kenyamanan, tempat tinggal kita sini alhamdulillah ya ada beberapa tantangan yang memang luar biasa. Ternyata kesabaran itu yang harus ditata betul-betul luar biasa, harus kesabaran nomor 1. Kesabaran nomor 1. Jadi ini juga pelajaran ya, nafar awal itu juga tidak mengurangi kesempurnaan dari ibadah haji yang dijalani. Iya, betul, karena sama-sama nilai ibadahnya sama. Nafar sani maupun nafar awal maupun nafar sani sama-sama nilai ibadahnya sama. Karena yang paling penting adalah kenyamanan, keselamatan dari jemaah haji Indonesia selama menjalani ibadah di Tanah Suci ya Ibu Bapak ya. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Semoga selamat sampai ke Mekah, selamat melanjutkan lagi aktivitas rangkaian ibadahnya sampai dengan selesai nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara, setibanya di Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah dengan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari penyelesaian ibadah haji di Tanah Suci. Meski kepadatan terjadi di sejumlah jalur pergerakan jemaah, petugas haji Indonesia terus melakukan pengaturan dan pendampingan agar proses mobilisasi jemaah berjalan dengan lancar, nyaman, dan aman. Jihan Novita, Kompas TV, Mina, Arab Saudi.
Seluruh jemaah haji Indonesia telah selesai melakukan rangkaian wajib haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini jemaah sudah kembali ke hotel masing-masing untuk menunggu rangkaian akhir ibadah haji, yakni tawaf ifdah di Masjid Haram. Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menjadwalkan kepulangan jemaah gelombang pertama ke tanah air. Sesuai jadwal, jemaah akan mulai diberangkatkan secara bertahap dari Bandara Jeddah pada Minggu malam ini dan tiba di tanah air pada 1 Juni 2026. Insya Allah, mulai 1 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, proses pemulangan jemaah Haji Indonesia ke tanah air akan segera dimulai. Pemulangan akan diawali oleh kloter awal melalui Bandara Jeddah. Pada 1 Juni, sebanyak 17 kloter dijadwalkan mulai dipulangkan ke tanah air Indonesia. Proses pemulangan ini akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni tahun 2026. Larangan melontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 4 sore diterapkan demi keselamatan jemaah dari paparan sinar matahari dan kepadatan di area jamaran. Petugas haji mengimbau jemaah mengikuti arahan ketua kloter dan ketua rombongan serta menjaga kekompakan selama berada di Mina. Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan jemaah aman dan tidak terpisah dari rombongan dalam melakukan lempar jumroh di Jamarat selama hari tasyrik. Guna membantu pengamanan, petugas juga disiagakan di 10 pos layanan yang tersebar di sepanjang jalur pelintasan dan wilayah Jamarat, terutama di persimpangan jalan. Baik, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini berada di Mina, untuk tetap mematuhi apa yang sudah menjadi instruksi yang disampaikan oleh para ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, agar seluruh jamaah mengikuti dan jangan terpisah. Dan kami juga menghimbau kepada para ketua rombongan yang membawa jamaahnya agar tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan apabila ada jamaahnya yang tertinggal di sebuah tempat, mohon ada yang tertua atau yang dituakan untuk menjaganya dan menghubungi petugas. Petugas di tiap sisi sudah disiapkan dan di pos-pos yang sudah ada posnya nanti ada beberapa jemaah dan ada golf car juga untuk mengantar bagi jemaah yang tersesat yang ada di Mina. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang barangkali ke kamar mandi dan lain sebagainya keluar, mohon tetap mengingat-ingat di mana Ibu berada, kemana berangkat. Dan kembalinya harus ingat betul, karena tidak mungkin ketua rombongan mengantar satu rombongan ke kamar mandi. Demikian. Pak, kalau ini posnya kan sudah didirikan, ini boleh dijelaskan posnya dari berapa sampai berapa, di mana saja? Dan kita ada 10 pos di pos jaga di Jamarot ini ya, di jalur Jamarot. Dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Jadi untuk mengarahkan jemaah agar tidak terpisah ya Pak ya? Betul, mereka para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Dan ini semuanya untuk kenyamanan, keamanan, dan kehusuan para jamaah dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada saat lontar jumroh atau lempar jumroh di Mina ini. Jadi dilarang juga, bukan dilarang ya Pak, diperkenankan untuk tidak melempar jumroh jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Oke, tadi sudah diumumkan dilarang ya, dilarang. Karena itu akan berdampak ya, mohon maaf sekali lagi, ini untuk demi keamanan dan keselamatan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia. Ini kan nggak tahu Pak. Mobil golf listrik disiagakan di jalur-jalur utama markas area pemondokan jemaah haji Indonesia. Armada ini digunakan untuk membantu jemaah lansia, jemaah sakit, serta mereka yang terpisah dari rombongan agar bisa kembali ke tenda masing-masing. Layanan darurat di kawasan tenda Mina ini dioperasikan oleh petugas PPIH dan diberikan tanpa dipungut biaya. Layanan mobil golf juga membantu jemaah melintasi area perkemahan Mina yang luas di tengah suhu panas terik.
Ya, mobil golf car itu untuk mengevakuasi jamaah-jamaah kita yang sudah sepuh, yang tidak sanggup jalan, yang kecapean begitu, itu digunakan untuk membantu mereka untuk kembali ke markasnya atau kembali ke tendanya, atau juga untuk jamaah-jamaah yang harus kita antarkan ke pos kesehatan kita. Jadi mereka terus mobile membantu jamaah-jamaah yang membutuhkan, bukan untuk jamaah-jamaah yang sehat misalnya mau mudah gitu, bukan, tapi untuk mereka-mereka yang memang sangat membutuhkan, terutama terkait dengan kesehatan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kecak ngepe dulu, jangan dikecak ke pegang ngepe dulu. Ayo, turun. Beginilah proses tertangkapnya dua ibu-ibu pengedar narkotika jenis ekstasi yang terjadi di pinggir Jalan Raya Cenengal, Ogan Komering Ilir, Sumsel pada Jumat malam lalu. Saat proses transaksi berlangsung, dua tersangka R 32 tahun dan A 38 tahun tertangkap tangan menyerahkan kantong plastik hitam berisi narkotika pada petugas yang menyamar. Polisi bergerak melakukan penangkapan di lokasi kejadian. Dari penggeledahan, polisi menyita 170 butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 62,41 gram. Selain itu, petugas juga menyita 2 unit telepon seluler yang digunakan para tersangka sebagai sarana komunikasi dalam menjalankan transaksinya. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumsel serta terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berhasil mengungkap 2 pelaku pengedar narkotika jenis ekstasi, yang mana kedua tersangka ini berjenis kelamin perempuan. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 170 butir dari TKP yaitu di Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Proses penangkapannya seperti apa, Bang? Jadi baik dapat kami sampaikan, jadi tim dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan Subdit 2 melakukan undercover buy dan kemudian pelaku ataupun tersangka ini terpancing dan melakukan transaksi, akhirnya dapat diamankan oleh Pemerintah Kota Palembang mengimbau masyarakat tidak khawatir pada ketersediaan 9 bahan pokok. Pemkor memastikan pasokan pangan di Kota Palembang aman hingga Desember 2026. Untuk menjaga stabilitas, Pemkot terus berkoordinasi dengan Perum Bulog. Stok beras tercatat sekitar 120.000 ton dan dipastikan mampu memenuhi kebutuhan warga hingga akhir tahun. Ketersediaan sembako lain termasuk sayur juga dipastikan aman. Selain itu, Pemkot turut memantau kondisi daya beli masyarakat yang masih relatif stabil. Yang pasti untuk terus menjaga kestabilan harga juga untuk sama-sama kita memantau harga segala bahan pokok yang ada di Kota Palembang ini, dan pada prinsipnya masyarakat Kota Palembang jangan khawatir karena stok beras, minyak goreng dan sebagainya sampai akhir tahun ini masih tetap aman di Kota Palembang. Suasana hikmat meliputi Vihara Dharma Kirti Palembang pada malam menjelang perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha berkumpul untuk berdoa dan penyalaan pelita Waisak. Kepala Wihara Dharma Kirti Palembang, Darwis Hidayat, menyebut penyalaan pelita menjadi simbol harapan agar kehidupan senantiasa diterangi cahaya Dharma atau ajaran Buddha. Puncak peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era akan berlangsung Minggu 31 Juni 2026. Melalui perayaan ini, umat Buddha diharapkan semakin mempertebal keyakinan dan meningkatkan kualitas hidup sesuai ajaran Sang Buddha. Umat Buddha akan selalu diterangi oleh pelita Dharma Sang Buddha. Sehingga Dharma, ajaran Buddha, akan menjadi tuntunan hidup dalam perjalanan sehari-hari. Supaya kita tidak lari, tetap berjalan di dalam Dharma sesuai dengan ajaran Buddha. Untuk puncak besok? Puncak besok akan diawali dengan pradaksina mulai 7.30 pagi. Ini sebagai memperingati tradisi di mana selama 45 tahun Buddha Sakyamuni memberikan ajaran dengan berjalan kaki.
Penyembelihan hewan kurban di lorong Karangkuang 10 Ilir, Palembang mendadak panik setelah seekor sapi kurban seberat 700 kg lepas dan tercebur ke sungai. Diduga sapi stres akibat kerumunan warga yang memadati lokasi penyembelihan. Sapi yang sempat hanyut sejauh sekitar 10 meter itu berusaha dievakuasi warga dan panitia kurban secara manual. Namun proses penyelamatan terkendala bobot sapi yang sangat berat. Petugas pemadam kebakaran akhirnya diterjunkan untuk membantu evakuasi. Dengan menggunakan kabel seling dan mesin penarik dari mobil damkar, sapi diangkat ke darat setelah hampir 2 jam dalam kondisi lemas. Usai dievakuasi, sapi langsung disembelih di lokasi. Jadi stres, jadi melompat ya sapi ke sungai. Akhirnya dia hanyut, giring ke tempat CT itu ada tangganya kan, dibantu oleh warga, masih tidak bisa juga, 1,5 jam, jadi kami menghubungi Damkar Merdeka, akhirnya datang damkar itu, itu juga dievakuasi itu susah juga, jadi ditarik pakai seling. Seekor sapi putih mengamuk saat dibawa ke lokasi penyembelihan hewan kurban di Desa Labu, Kabupaten Bangka. Kepanikan warga pun tak terhindarkan saat sapi berlari liar menuju area perkebunan sawit hingga menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Warga setempat berupaya mengejar dan menangkap sapi tersebut. Namun sapi justru berbalik mengejar warga yang hendak menangkapnya. Setelah sekitar 30 menit, sapi akhirnya berhasil ditangkap usai ditemukan kembali menuju rumah pemiliknya yang berada tak jauh dari lokasi penyembelihan. Ini ngapa kira kabur? Ada satu warga kita juga. Tapi lari ke rumah, Pak? Bisa di atas sih, Pak. Jadi sembelih langsung ke rumah jadi? Panitia kurban di Masjid At-Taqwa, Kota Bengkulu, memilih menggunakan besek bambu untuk membagikan daging kurban kepada warga. Cara ini dilakukan sebagai upaya mengurangi penggunaan kantong plastik sekaligus menjaga lingkungan. Selain itu, penggunaan besek juga dipilih karena harga kantong plastik terus naik. Meski kemasannya berbeda, proses pengambilan daging tetap dilakukan seperti biasa menggunakan kupon yang dibagikan panitia. Panitia memastikan kualitas dan jumlah daging kurban yang diterima warga tetap sama tanpa ada pengurangan. Di tahun ini ada salah satu terobosan dari pengurus Masjid Agung At-Taqwa, yaitu wadah untuk pembagian dagingnya tidak lagi menggunakan kantong plastik, tapi sudah menggunakan besek yang lebih ramah lingkungan. Jadi tidak akan mencemari lingkungan sekitarnya, nanti akan terurai, bisa dipakai lagi. Dan tadi Buya menyampaikan dagingnya insya Allah lebih awet, lebih nikmat rasa dibanding dikantongi dengan kantong plastik. Cukup ya rekan-rekan. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-benih lobster dari pesisir barat Lampung yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Nilai kiriman ilegal itu diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah dengan 1 orang tersangka yang ditangkap. Pihak KKP menyebut aksi tersebut diduga bukan pertama kali terjadi di tengah tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap BBL. Penyelundupan benur merupakan tindak pidana perikanan yang diancam pidana penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam penggagalan upaya penyelundupan BBL ini mencapai 4.688.250.000 rupiah. Itu dengan asumsi perhitungan valuasi per ekor untuk jenis gambang pasir 150.000 per ekor. Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mencatat jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tercatat sebanyak 299 ekor, dengan total hewan kurban mencapai 12.199 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.760 ekor sapi, 4.172 ekor kambing, dan 267 ekor kerbau. Peningkatan ini dinilai menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. Selain menjadi bentuk ketaatan beragama, kurban juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
Secara keseluruhan itu ada 12.199 ekor ya, terdiri dari kerbau 267, sapi 7.760, kambing 4.172, 12.199. Artinya ada kenaikan 299 atau 2,5% lah dari tahun sebelumnya ini. Kita syukuri ini kita juga memantau pelaksanaan sholat Idul Adha di beberapa titik di kabupaten kota. Alhamdulillah kita pantau semuanya berjalan dengan aman. Penyembelihan hewan kurban menjadi salah satu momen yang paling dinantikan saat Idul Adha. Suasana antusias warga terlihat di salah satu pondok pesantren di kawasan Talang Jambe, Palembang. Warga bersama para santri tampak menyaksikan prosesi pemotongan hewan kurban. Ya, betul. Karena Idul Adha ini merupakan hari raya umat Islam. Untuk itu salah satu bentuk rasa syukur tadi, kami bersyukur sudah mendapatkan atau menyaksikan pemotongan hewan kurban di pondok pesantren ini. Ya seru aja, rame kayak motong kurban bareng. Makna kurban ini ya memperingati Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Meski kerap menjadi tontonan tahunan, ibadah kurban menyimpan makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Seseorang ingin besar, seseorang ingin sukses itu harus berkorban. Terutama berkorban kepada Allah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah SWT. Dan menumbuhkan sikap ikhlas, pengorbanan, dan ketulusan gitu kan. Sehingga santrinya harus berjuang. Ya, ingin dapat dari orang soleh harus banyak belajar, banyak mencari ilmu sehingga hidupnya bermanfaat dunia akhirat. Dengan semangat berkurban, masyarakat diharapkan tak hanya berbagi daging kurban, tetapi juga menumbuhkan empati pada sesama. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kampung Bahagia menjadi salah satu dari 11 program prioritas pemerintah Kota Jambi. Program ini menekankan pembangunan berbasis keamanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pemasangan CCTV di setiap RT untuk deteksi dini kejahatan. Pemasangan kamera pemantau ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana program Kampung Bahagia yang memberi keleluasaan RT dalam pengadaan CCTV. CCTV juga dimanfaatkan untuk memantau kejadian darurat atau bencana agar penanganan dapat lebih cepat. Pemkot Jambi menargetkan pemasangan hingga 3.200 unit di seluruh RT. Nah, CCTV ini harus tersentral dalam Jambi City Operation Center dan itu bisa dilihat, dipantau dari handphone Pak Kapolres, handphone Pak Dandim, handphone kami. Dan kami akan memasang di setiap videotron bahwa nanti setelah selesai program ini semua terpasang, semua kelurahan akan ditayangkan bahwa kelurahan di Kota Jambi, RT di Kota Jambi semua diawasi CCTV untuk mengurangi tindak kriminal, para pelaku-pelaku kejahatan mikir kalau mau di Kota Jambi karena semua sudah terpantau 24 jam. Saat ini, baru sebagian yang terkoneksi ke COC Pemkot Jambi dan terus dalam proses pemasangan. Kamera dapat diakses RT, pemerintah kota, dan kepolisian untuk memperkuat monitoring wilayah. Manakala ada kejadian kita akan cepat dapat menangani kasus-kasus yang terjadi. Dan tentunya harapan kami dengan adanya program Kampung Bahagia yang diberikan kepada kami seperti CCTV ini, ke depan tidak ada lagi gangguan keamanan, tidak ada lagi ancaman baik secara fisik maupun secara mental dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Warga mengaku manfaat program ini sudah terasa, keamanan lingkungan semakin terkendali. Warga berharap jumlah CCTV terus bertambah di setiap RT. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Menjadi juru sembelih hewan kurban bukan pekerjaan sembarangan. Profesi ini memerlukan keberanian, keterampilan khusus, serta pemahaman syariat yang ketat. Ketua Panitia Penyembelihan Kurban di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang, menurutnya setiap tahap penyembelihan memiliki teknik dan aturan yang harus dipatuhi. Tahun ini Masjid Agung memotong 15 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Daging kurban akan didistribusikan kepada warga sekitar melalui RT dan RW, serta warga yang menerima voucher di lokasi masjid. Dengan prosedur ketat, pelaksanaan kurban diharapkan berjalan lancar dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Jelas ada sertifikat. Mereka ini dari RPH ada sertifikat kalau keberanian dan niat yang bagus. Karena memang jagal ini
Nabi pun menyembelih hewan kurban dengan sendirinya. Itu. Nah, itu ilmu agama penting nggak, Pak? Penting, karena ada hukum-hukum di dalamnya untuk mengesahkan hewan itu biar pasca jadi boleh dagingnya dimakan. Tahun kemarin ada sekitar 12 ekor sapi, sekarang ada sekitar 15 ekor sapi. Nah, seperti tahun sebelumnya, kita akan membagikan daging kurban ini kepada seluruh masyarakat, yang terutama ada di sekitar seputaran Masjid Agung, melalui RT, kemudian juga jemaah-jemaah, kemudian juga masyarakat lainnya. Di tengah ketidakpastian nasib pasca terdegradasi ke Liga 3, Sriwijaya FC dipastikan tetap bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen menyebut persiapan menghadapi kompetisi tetap berlangsung di kota Palembang. Proses akuisisi dari pemilik lama ke calon pemilik baru masih berjalan dengan sosok yang disebut berasal dari Sumatera Selatan. Pihak klub berharap proses tersebut dapat segera selesai agar Sriwijaya FC bisa berbenah dan bangkit kembali. Ya, akuisisi tetap berjalan ya, tapi untuk hasil poin penuhnya kita masih menunggu hasil dari pihak Allah ya tetap orang Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.